Halo my friend, balik lagi di Gasprot. Dan hari ini kita kembali lagi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat. Tentunya hari ini kita akan belajar lagi bersama Ustadz Diro. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membesarkan anak sesuai syariat Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dia ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kopinya cuma satu? Gimana? Satu doang kopinya? Iya, jadi Pak Ustadz, bagaimana cara membesarkan anak sesuai syariat Islam? Gitu. Jadi, karena saya juga kan alhamdulillah sudah mempunyai putra gitu. Jadi, saya pengen sambil belajar juga gitu. Bagaimana sih kita membesarkan putra-putri kita sesuai syariat Islam? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Sebagai orang tua, seberhasil apakah orang tua ini bisa dilihat dari cara mendidik anaknya. Ya. Bahkan kalau anak ini, kalau bicara masalah syariat Islam, ada sebuah hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah yahudiyan kana au majusiyan. Di kalimat kullu mauludin, setiap yang dilahirkan yuladu alal fitrah, ini dalam keadaan suci bersih. Ini sudah konteks daripada setiap yang dilahirkan. Nah, lalu kita sebagai orang tua, sikapnya seperti apa? Sikapnya adalah Yahudian kana au majusiyan. Ini anak mau diapakan? Mau dibikin hitam, dia jadi hitam. Mau dibikin putih, dia jadi putih. Seperti itu. Sebab apa? Yang namanya anak, ini ada satu kaidah yang mengatakan idza tobat aslul mar'i tobat spuruhu. Apabila bagus asal sesuatu, maka akan bagus pula anak-anaknya. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mendidik anak. Dalam Islam ini diatur. Cara mendidik anak. Maka dalam Islam timbullah ada beberapa ulama yang sedikit mengatur tentang cara mendidik anak. Maka dalam Islam ini dikenal ada yang namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Mendidik anak sebelum dilahirkan. Nah, itu tuh yang mau saya tanyain. Mendidik anak sebelum dilahirkan. Mendidik anak sebelum dilahirkan. Mendidik tapi orangnya belum ada gitu loh. Iya. Itu kan unik. Biasanya yang namanya mendidik orangnya ada. Gitu. Jadi ada yang mendidik, ada yang dididik. Ini jadi masalah mendidik tapi orangnya nggak ada yang dididiknya. Gimana kalau dia jomblo? Ini dari awal jomblo. Ini masih kategori. Berarti kalau kita yang masih jomblo, ini kategorinya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Mendidik anak sebelum punya anak, begitu kalau bahasa jomblo. Gitu. Kalau yang sudah punya suami istri, dia tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum dilahirkan. Tapi sebelum bikin. Nah, ini berarti lebih identik, lebih condong ke bahasa begini. Mencari pasangan, kita harus perhatikan dulu bibit, bobot, bebetnya. Bibit jangan lupa, terakhir bibirnya. Iya. Iya. Bibit, bebet, bobot, bibir. Iya. Itu yang jelek bener itu yang bibir itu. Ini artinya kita bagi ini kata-kata tarbiyatul aulad qoblal wiladah di sini banyak. Bagi mereka yang masih bujang, tentu cara mendidik anaknya
dengan cara dia memilih pasangan yang baik-baik saja. Dalam artian kata bibit. Berarti dari nasabnya si calon kita itu perlu diperhatikan dulu. Gitu, apakah dia dari keturunan orang baik-baik atau bahkan dari orang yang nggak baik, atau mungkin maaf dia anak hasil daripada anak yang tidak jelas statusnya. Tapi kan Ini kan tadi menentukan kalau bicara nggak jelas, tadi kan Ustadz bilang merencanakan anak sebelum anak itu lahir. Nah, gimana Iya. kalau si pasangan tersebut sebelum menikah dia udah nabung Iya. duluan? Nah, ini kan lagi bicara kita yang lurus dulu, Bos. Oh, yang Kalau lurus. bicara masalah yang tadi dia hamil dulu segala macam, berarti kita gagal di situ. Tapi kan dia Nah, nabung jadi duluan, kan, merencanakan. Iya, jadi perencanaan di situ berarti sekarang begini. Bicara masalah mendidik anak berarti identik dengan anak soleh. Bagaimana anak itu jadi soleh sementara awal langkahnya saja kita sudah salah, gitu loh. Gitu. Berarti kalau kita mau punya anak soleh, cara mendidik anak yang baik tentunya berarti identik ke anak soleh gitu. Nah, kan begitu. Berarti kalau umpama seorang bujang dia mencari pasangan, pertama dari bibit perhatikan nasabnya dulu. Kalau nasabnya bagus, keturunan orang baik-baik saja, berarti pasti anaknya juga baik. Nah, Tapi kan manusia itu semuanya baik, Tad. Punya sisi baiknya semuanya gitu loh. baik. Ya itu udah pasti. Sudah pasti setiap manusia punya sisi baiknya. Yang saya bicarakan bukan sisi baik. Yang saya bicarakan dia keturunan siapa. Lebih ke Gitu. keturunannya Semua ya. manusia baik. Semua manusia baik. Di antara yang baik ada yang terbaik. Gitu. Ingin membuat kue yang bagus, tentu cetakannya juga harus bagus. Kalau kue sekarang bisa order, Tad. Iya. Bisa aja nih Bang Ariel nih. Oke, jadi Kembali ke tadi ya. jadi kalau berarti tahapan pertama sampai akhir bagaimana sih kita orang tua tuh supaya anak kita sesuai apa yang kita harapkan gitu. Jadi step pertama itu apa aja Pak Ustadz sesuai syariat Islam? Ya, step pertama adalah kita mencari pasangan yang cenderung ataupun identik dari yang baik-baik. Itu yang pertama. Lalu yang itu bagi orang yang sudah masuk masa ataupun fase pernikahan, berarti dia sudah menjalin hubungan suami istri. Nah, diawali dari sudah terjalinnya suami istri tadi, berarti kita sudah punya perencanaan ingin membuat anak. Nah, yang jadi masalah adalah gimana anaknya ini supaya dari awalnya juga terdidik, supaya gampang terdidik ke depannya. Yang pertama terbuat dari barang halal dulu. Karena cikal bakal anak kita yaitu dari mani kita. Nah, di mana mani ini apakah dari hasil ekstrak intisari makanan haram atau halal? Ini harus diperhatikan. Gitu. Tidak mungkin sesuatu yang baik kesananya nggak baik, pasti baik. Kalau awalnya nggak baik, pasti nggak baik kesananya. Nah, kita sebagai ayah ingin punya anak soleh, tentu kita harus makan yang halal dan kita kasih nafkah istri kita yang halal. Jadi terbuat daripada yang baik. Itu namanya termasuk bagian mendidik anak sebelum dilahirkan atau sebelum hamil aja sudah dididik. Gitu, yang baik-baik saja. Ini lagi bicara kita masalah edukasi. Lalu yang kedua, tarbiyatul aulad fil hamli. Jadi mendidik anak pada waktu hamil. Tadi sebelum hamil. Sekarang sudah hamil. Nah, di saat lagi hamil itu sendiri tadi, ini anak ini dia paham apa yang dilakukan sama kedua orang tuanya, anak ini paham dalam perut. Apa yang dimakan sama ibunya pasti akan masuk ke anaknya. Apa yang dirasakan oleh ibunya pasti akan dirasakan oleh si jabang bayi yang ada dalam kandungan itu tadi. Makanya dalam hal masalah mendidik anak pada waktu hamil, maka di dalam kitab Qurratul Uyun itu tadi dianjurkan bahkan disunahkan bagi ibu dan ayahnya mendawamkan,
melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan sebab ya demikian, mudah-mudahan anaknya akan menjadi pecinta Al-Quran. Nah, bahkan sebaliknya, yang terjadi pasti demikian. Itu pada waktu lagi hamil. Nah sekarang kalau kita bicara masalah ada tradisi di masyarakat kita ini, kadang-kadang ada yang namanya acara 4 bulan, acara 7 bulan. Walaupun ini banyak sekali teman-teman kita yang tidak setuju dengan adanya tradisi adat seperti itu. Nah ini bagian daripada tarbiyah, mendidik anak. Berarti yang itu wajib ya, anak, itu wajib ya? Itu disunahkan. Oh sunnah. Ya, jadi tidak diwajibkan. Ini hanya bagian tarbiyah. Jadi dalam hal ini masuk ikhtilaf. Tidak perlu kita bicara ini halal, ini haram. Sebab kita lagi bicaranya tarbiyah, cara mendidik anak. Setiap yang dilakukan orang tuanya pasti akan direkam oleh anaknya. Dalam acara 4 bulan, acara 7 bulan sah-sah saja karena itu isinya adalah doa. Mendoakan anak supaya menjadi anak soleh. Dibacakannya solawat Nabi itu kan termasuk bagian daripada mendidik anak. Gitu. Nah, sekarang begitu si anak ini sudah lahir, nah dari awal lahir saja sudah dididik. Sudah dididik dengan cara apa? Begitu dia lahir, kalimat yang dia dengar adalah kalimat tauhid. Makanya di situ disunahkan begitu anak kita lahir, kuping sebelah kanan ini kita adzan sebagai orang tua. Tandanya apa? Tandanya supaya ingat dengan ibadah. Ibadah ya. Kuping kiri dia tuh kita sunahkan itu diikomahkan. Supaya apa? Supaya sholat. Nah, ini kan lagi bicara anak soleh. Bicara asal jadi anak, semua juga bisa. Kayak ayam ya. Asal hamil, kayak ayam jadi anak. Nah, banyak anak udah terserah dalam mau kemana dah. Gitu. Nah iya. Yang satu soleh, yang satu biasa. Sama-sama anak, sama-sama orok, sama-sama jadi, sama-sama sehat. Tapi yang berbeda apa? Kualitas kesolehan si anak itu sendiri. Tapi kalau bicara kualitas atau terbentuk, bukankah lingkungan juga bisa ngebentuk, Tad? Misal nih, memang. Ada anak yang dia bukan dari golongan ahli agama misalkan. Tapi ketika betul. Orang tuanya pingin anaknya lebih baik, sehingga si orang tua tersebut menempatkan anaknya ke suatu madrasah atau pesantren karena lingkungannya betul. Itu yang sifatnya agamanya bagus sehingga si anak tersebut bisa terbentuk dengan sendirinya. Itu gimana, Ted? Itu betul, itu bisa juga. Akan tetapi itu tadi. Tapi kan dia punya cara yang salah. Misalkan si anak tersebut itu lahir dari kasus yang dia belum menikah gitu, baru pacaran terus hamil duluan dan melahirkan. Berarti kan pernikahannya belum syah atau haram lah. Tapi ketika dia sudah besar, karena orang tuanya sadar bahwa dia kurang baik, dia pingin anaknya lebih baik sehingga si anak tersebut ditempatkan di pesantren atau di madrasah. Dan tanpa disadari si anak tersebut karena terbentuk oleh lingkungan sehingga si anak tersebut jadi ahli ibadah. Itu seperti apa, Tad? Jadi kalau bicara masalah demikian, ini lagi bicara kita garis lurusnya dulu. Yang baik kesannya pasti mudah kita buat baik. Dari awalnya bagus, kesannya mudah kita bentuk menjadi anak yang bagus. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sesuatu yang jelek akan jadi bagus. Nah, gitu. Itu bagian daripada rahasia. Gitu. Artinya tidak anak kiai anak kiai pasti jadi kiai kalau di pesantren. Anak kiai nggak mungkin bisa ngaji kalau nggak dididik agama. Kan seperti itu. Begitu juga anak orang yang nggak baik, nggak mustahil jadi orang baik-baik. Kalau dididik Kalau nggak didiknya baik. Nah, kita bicara itu. Tapi di situ ada istilah katanya yang sulit sama yang nggak sulit itu aja bedanya. Tetap faktor orang tua itu menentukan. Kita kembali ke hadis Nabi tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu suci. Yahudian karena au majusian, mau dibikin hitam atau mau dibikin putih atau mau dibikin hijau, itu masih bisa dibentuk. Di sini mungkin saat ada satu kata terakhir aja nggak dari Pak Ustadz untuk ibu-ibu di luar sana gitu, cara mendidik anak yang benar. Satu aja, satu kalimat.
Bagi ibu-ibu yang di luar sana yang sibuk bekerja, pesan saya satu, Allah tuh punya takaran Allah, yaitu ibu wajib untuk mengurusi dan mendidik anak. Itu satu. Siap. Kenapa? Karena takaran Allah, timbangan Allah tidak sama seperti takaran timbangan manusia. Siap. Itu saja menurut saya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa terapkan bagaimana caranya mendidik anak sesuai syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.